Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurya Kiswah dengan NIM 231011400191. Saya dari kelompok KP yang berjudul Rancang Bangun Sistem Presensi Karyawan berbasis mobile pada PT Abatek. Di video ini saya akan menjelaskan activity diagram yang sedang berjalan atau diagram existing, yaitu proses presensi karyawan menggunakan sistem fingerprint. Pertama-tama proses dimulai dari sisi user atau karyawan. Di sini karyawan datang ke kantor, kemudian langsung menuju mesin fingerprint yang telah disediakan. Setelah itu, karyawan melakukan proses presensi dengan cara menempelkan sidik jari pada mesin. Selanjutnya, proses berpindah ke sistem fingerprint. Sistem akan melakukan scan sidik jari yang telah ditempelkan oleh karyawan. Setelah proses scanning selesai, sistem akan melakukan validasi sidik jari untuk memastikan apakah sidik jari tersebut terdaftar atau tidak di dalam database. Jika sidik jari tidak terdaftar, maka sistem akan menampilkan pesan error bahwa sidik jari tidak dikenali dan proses presensi akan langsung berakhir. Namun, jika sidik jari terdaftar, maka sistem akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mengambil waktu saat ini atau waktu presensi yang dilakukan. Waktu tersebut kemudian dibandingkan dengan jam masuk yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dari hasil perbandingan tersebut, sistem akan menentukan apakah karyawan datang terlambat atau tidak. Jika karyawan terlambat, maka sistem akan memberikan status late. Sebaliknya, jika karyawan datang tepat waktu, maka sistem akan memberikan status on time. Setelah status ditentukan, langkah terakhir adalah sistem menyimpan data presensi tersebut ke dalam database. Data yang disimpan biasanya meliputi identitas karyawan, waktu presensi, maupun status kehadiran. Setelah data berhasil disimpan, maka proses presensi dinyatakan selesai. Dari activity diagram ini, kita bisa melihat bahwa alur sistem sudah cukup jelas, mulai dari interaksi user hingga proses pengolahan data di sistem. Diagram ini juga membantu kita memahami bagaimana sistem mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan input dari pengguna. Baik, selanjutnya kita beralih ke activity pengajuan berjalan. Yang pertama-tama kita mulai dari sisi user dulu. Prosesnya diawali ketika user membuka aplikasi WhatsApp. Setelah itu user memilih kontak admin atau HR yang akan dituju. Selanjutnya user mengetik pesan pengajuan, misalnya ada izin, cuti, ataupun sakit. Lalu mengirim pesan tersebut. Setelah pesan dikirim, proses berpindah ke sisi admin atau HR. Admin akan menerima pesan WhatsApp, kemudian membaca isi pengajuan yang dikirim oleh user. Di sini terdapat keputusan penting, yaitu apakah data pengajuan sudah lengkap ataupun belum. Jika data belum lengkap, maka admin akan meminta user untuk melengkapi data. Setelah itu, user akan mengirim ulang data yang sudah diperbaiki, lalu proses kembali ke tahap pengecekan. Namun, jika data sudah lengkap, maka admin akan masuk ke tahap pertimbangan pengajuan. Setelah dipertimbangkan, akan ada keputusan kedua, yaitu apakah pengajuan disetujui ataupun tidak. Jika disetujui, admin akan mengirim balasan disetujui. Sebaliknya, jika ditolak, admin akan mengirim balasan ditolak. Kedua hasil ini kemudian mengarah ke proses akhir yang sama. Setelah itu kembali ke sisi user. User akan menerima balasan dari admin, lalu menyimpan atau mencatat status pengajuan tersebut. Dan disinilah proses berakhir. Jadi secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan alur komunikasi sederhana namun jelas antara user dan admin dalam proses pengajuan izin melalui WhatsApp, mulai dari pengiriman pesan hingga keputusan akhir. Terima kasih, semoga penjelasan ini dapat membantu.